Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Bertemu lagi di Syihab dan Syihab edisi Ramadan. Di episode ini saya Najwa bersama Abi Quraish Syihab dan saya ingin belajar bersama Abi kali ini tentang itu, Abi, yang waktu itu Abi pernah cerita ke Nana, 10 wasiat Allah yang termaktub dalam Al-Quran. Mungkin Abi bisa bagi juga ke teman-teman soal 10 wasiat itu. Jadi bismillahirrahmanirrahim, kita tahu sangat populer dalam ajaran, dalam perjanjian lama, perjanjian baru, singkatannya itu di perjanjian baru, ada yang dinamai The Ten Commandments, 10 wasiat Tuhan kepada Nabi Musa. Ya. Dalam Al-Quran ada juga yang dinilai oleh ulama sebagai 10 wasiat Tuhan kepada umat manusia. Ada yang sama dengan apa yang disampaikan kepada Nabi Musa, ada yang berbeda. Salah satu yang sangat berbeda itu, di sana ada hormatilah hari Sabtu. Ya. Nah, di sana ada jangan sembah berhala, sebagaimana ada juga sembahlah Tuhanmu. Ya. Kalau di 10 ini tidak ada disebut tentang hari Sabtu, tidak ada juga disebut tentang berhala, tetapi yang ada sembah Tuhanmu, jangan persekutukan dia. Mari kita baca di Suratil An'am, itu di Suratil An'am ayat 151 sampai 153. Di sini Allah berfirman, "Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum." Marilah, katakanlah wahai Nabi Muhammad, marilah kubacakan kepada kamu apa yang diharamkan Allah kepada kamu. Kita ingin garis bawahi dulu. Kenapa dia tidak katakan apa yang diwajibkan? Karena meninggalkan yang buruk itu lebih penting daripada melakukan kebaikan. Meninggalkan yang buruk lebih penting daripada kebaikan. Sehingga wasiatnya pun yang disebut itu. Yang disebut itu. Yang diharamkan. Yang diharamkan pada umumnya yang disebut itu. Yang pertama, Allah tusyriku bihi syai'an. Jangan persekutukan Allah dengan sesuatu apapun, baik kecil maupun besar. Baik persekutuan kecil maupun besar. Sucikan untuk Allah, itu yang pertama. Yang kedua, wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua hendaklah kamu melakukan yang terbaik untuknya. Ini tidak ada larangan. Kenapa? Karena untuk orang tua tuh, kalau Anda tidak berbuat baik kepadanya, kalau Anda tidak melakukan kedurhakaan kepadanya, masih kurang. Tidak durhaka saja itu kurang. Kurang. Karena itu di sini bukan larangan. Perintah untuk berbakti kepadanya. Perintah untuk berbakti kepadanya. Dan itu nomor 2 setelah larangan mempersekutukan Tuhan. Begitu pentingnya itu. Begitu pentingnya, karena itu dikatakan ridha Allah itu terdapat pada ridha orang tua. Baru dia lanjutkan yang ketiga, wala taqtulu auladakum min imlaq. Jangan bunuh anak-anak kamu karena kamu takut miskin. Jangan lakukan aborsi. Nah, ini mencakup di sini. Jangan bunuh anak kamu. Kami yang memberi rezeki kamu dan memberi ke mereka. Baru, jangan mendekati keburukan-keburukan. Apa yang terlihat dengan jelas maupun apa yang tersembunyi. Jangan mendekati hal-hal yang dianggap buruk oleh agama atau dianggap buruk oleh akal pikiran. Jangan mendekatinya sama sekali. Dan jangan membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya kecuali karena hak. Apa itu? Ada yang membunuh, diadili. Kalau ternyata dia bersalah, itu bisa dijatuhi hukuman mati. Dalam perang boleh membunuh kalau terpaksa. Itu. Jadi terus selanjutnya. Itulah yang diwasiatkan Allah kepadamu supaya kamu terhindar, supaya kamu berakal. Baru dilanjutkan. Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan hatta yablugha asyuddah. Jangan dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang baik. Dan itu hendaknya kamu lakukan, kalau dekati dengan cara yang baik itu sampai dia dewasa. Karena setelah dia dewasa, kembalikan, berikan mereka hartanya. Wa auful kaila wal mizana bil qist. Sempurnakanlah takaran dan timbangan bil qisti dengan cara yang menyenangkan mitramu dan menyenangkan kamu.
Jangan hanya menyenangkan kamu. Ini soal perniagaan jadi ya, Bib? Perniagaan. Yang kita kan pernah diskusi Pernah bahas juga soal itu. itu. La tukallifu nafsan illa wus'aha. Memang sulit memberi yang pasti menyangkut timbangan dan takaran, ya kan? Tapi Allah tidak membebani kecuali sesuai kemampuan. Apalagi masa dulu belum ada itu yang ini kan. Wa idza qultum fa'dilu. Kalau kamu berucap, berucaplah yang adil, yang benar, walaupun itu merugikan keluarga kamu. Wa bi ahdillahi aufu. Semua janji-janji kamu kepada Allah hendaklah kamu sempurnakan. Itulah wasiat Allah kepada kamu supaya kamu selalu ingat. Baru yang ke-10. Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu. Ini adalah jalanku yang lebar, maka ikutilah itu. Itu 10. Kita ulang, lihat ya. Yang pertama, jangan mempersekutukan Allah. Yang kedua, orang tua. Yang berbuat baik kepada orang tua. Yang ketiga, jangan bunuh anak. Yang keempat, jangan mendekati keburukan. Ya. Yang kelima, jangan membunuh jiwa yang diharamkan Allah. Yang keenam, jangan dekati harta anak yatim. Sampai dia dewasa, kalau dewasa serahkan padanya hartanya. Yang ketujuh ya, sempurnakan takaran dan timbangan. Ya. Terus yang kedelapan, kalau kamu berucap, ucaplah yang adil, wa bi ahdillahi aufu. Semua janji-janji kamu kepada Allah sempurnakan. Salah satu janji kita itu adalah inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sempurnakan itu. Baru yang ke-10, inilah jalanku yang lebar, ikuti. Itu kita perhatikan di sini. Tidak ada wasiat tentang salat dan puasa. Iya. Jadi jangan selalu beranggapan bahwa beragama itu hanya salat dan puasa. Itu wajib. Itu ini, tapi apalagi kalau salat sunnah, ya salat wajib kita tegakkan. Tapi jangan anggap agama hanya salat, puasa, haji. Ini nih 10 wasiat Tuhan. Perhatikan orang tuamu. Berlaku adil. Itu agama, itu wasiat Tuhan. Itu wasiat Tuhan. Dan itu pelajaran singkat kita hari ini. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan. Terima kasih Abiku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.